Dikala Indonesia lagi mengenjot pertumbuhan investasi baik di dalam maupun di luar negeri, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi dan Kepala BKPM pun dibuat terkejut dengan adanya investasi yang mangkrak senilai 708 triliun. Bisa dibayangkan, 708 triliun mangkrak dan tidak ada eksekusi yang berarti. Nah, makanya itu Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi akhirnya pun mengeksekusi investasi yang mangkrak 708 triliun tersebut. Hingga kini yang sudah terrealisasikan sebesar hampir 500 triliun yang telah dieksekusi oleh Bahlil Lahadalia. Bahkan ketika mengetahui hal tersebut, Bahlil merasa kaget. Padahal target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ke Kementerian Investasi sebesar 900 triliun. Ya, akhirnya pun dengan gerak cepat dari Kementerian Investasi yaitu Bahlil Lahadalia akhirnya pun melobi-lobi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Dan alhasil Bahlil Lahadalia mengaku di akhir 2021 nanti akan memenuhi target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 900 triliun. Ya, semoga sajalah Bahlil Lahadalia bisa merealisasikan target dari Presiden Joko Widodo sehingga banyak investor masuk ke Indonesia dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menteri Jokowi ungkap ada investasi mangkrak hingga 708 triliun. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengalamannya ketika bergabung ke dalam jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil menemukan ada investasi yang mangkrak senilai ratusan triliun rupiah. Waktu masuk ke pemerintahan, investasi yang mangkrak itu sekitar 708 triliun. Ini sudah masuk, tapi tidak selesai-selesai, ujar Bahlil dalam acara Forum Indonesia Bangkit Vol 3 secara virtual pada Rabu 29 September 2021 yang lalu. Menurut data Kementerian Investasi, saat ini yang sudah difasilitasi sebanyak 517,6 triliun atau 73,1% dari total investasi yang mangkrak itu. Ada 4 hal yang menjegal kelancaran proses investasi di Indonesia. Salah satunya, kata Bahlil, menyangkut makhluk yang tak kasat mata. Seperti hantu, dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang, kata dia. Bahlil juga tercengang ketika ada hambatan seperti itu. Tidak ada instrumen aturan yang bisa mendeteksi. Yang kita rasakan, oh itu ada, ya, tapi memang barangnya ada, kata dia. Yang kedua adalah peraturan yang tumpang tindih di pemerintahan kota kabupaten dengan pemerintahan pusat. Hambatan selanjutnya adalah masalah ego sektoral di kementerian atau lembaga. Kami akui ada ego sektoral di kementerian atau lembaga, kata dia. Yang keempat, lanjut Bahlil, adalah masalah konflik lahan. Bahlil mencontohkan persoalan tumpang tindih lahan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia yang berdiri di atas lahan PT Krakatau Steel. Dia menyebut nilai investasi Lotte itu cukup besar, yaitu 4 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun. Misalnya kasus Lotte di Cilegon, sudah 6 tahun nggak selesai karena konflik lahan dan perizinan. Kami begitu masuk sebulan selesai, itu investasi 4 miliar, kata dia. Diketahui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi ke dalam negeri pada semester 1 2020 tidak menunjukkan tren penurunan yang sama dengan mayoritas negara saat pandemi ini. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan tingginya realisasi investasi saat pandemi tersebut datang dari menyelesaikan proses investasi sejak 2016 hingga 2017. Adapun nilai investasi mangkrak yang diselesaikan pada semester 1 2020 senilai 410 triliun dari total nilai investasi mangkrak mencapai 708 triliun. Ibarat main bola, strategi BKPM saat ini menyerang dan bertahan. Ini rata-rata terjadinya investasi mangkrak karena 3 di antaranya arogansi sektoral yang tinggi dan tumpang tindih lahan. Katanya dalam webinar Relocate Investment to Indonesia in the Time of Pandemic, Opportunity and Challenge pada Selasa 4 Agustus 2020 yang lalu. Namun demikian, Bahlil menyatakan masih ada investasi asing
yang mau masuk ke dalam negeri pada semester 1 2020. Namun demikian, jumlahnya tidak maksimal jika dibandingkan dengan realisasi penyelesaian FDI yang mangkrak. Dari sisi penanaman modal dalam negeri, PMDN BKPM kini aktif mengunjungi perusahaan maupun pabrikan yang proses ekspansinya terhambat. Setelah itu, BKPM menyatakan akan memfasilitasi proses penambahan investasi pabrikan tersebut. Bahlil menyatakan hal tersebut memungkinkan dengan berlakunya Instruksi Presiden Inpres nomor 7/2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Beli tersebut memungkinkan BKPM mengurus semua perizinan yang diperlukan investor asing maupun lokal dalam penanaman uangnya ke dalam negeri. Silakan teman-teman investor bawa kapital dan teknologi, biar pemerintah Indonesia akan bantu buat perizinannya. Jadi BKPM berada pada garda terdepan bersama perusahaan untuk urus izin, ucapnya. Adapun Bahlil menyampaikan Inpres nomor 7/2019 kini juga mempercepat proses pengajuan tax holiday dan izin impor bahan baku. Bahlil mengklaim proses pengajuan dan perizinan kini dapat dipercepat hingga 7 hari jika semua data yang diberikannya valid. Bahlil menilai hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menarik investasi ke dalam negeri pada masa pandemi. Pasalnya, saat ini pertumbuhan jumlah lapangan kerja sangat penting. Bahlil mendata saat ini tenaga kerja yang telah terdampak oleh pandemi ini mencapai 7 hingga 8 juta orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang sebelumnya tengah mencari kerja sekitar 7 juta. Sedangkan jumlah tenaga kerja baru nasional bertambah sekitar 2,5 juta per tahunnya. Seperti diketahui, lokomotif menciptakan tenaga kerja didorong oleh 3 aspek, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan performa ekspor. Adapun saat ini peningkatan konsumsi rumah tangga dan performa ekspor sulit lantaran daya beli masyarakat yang rendah. Lapangan pekerjaan tidak didorong lewat sektor investasi. Tidak akan mungkin 17 juta orang cari kerja yang melamar untuk menjadi PNS atau pegawai BUMN akan direkrut, ujarnya. Juga diketahui pada waktu lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan agar proyek-proyek pembangkit yang mangkrak untuk dilanjutkan dan diselesaikan. Sudah banyak uang negara yang hilang dalam proyek tersebut, sementara masyarakat belum juga mendapatkan manfaatnya. Saya sudah melihat sendiri banyak sekali proyek-proyek yang terhenti, salah satunya pembangkit listrik yang mangkrak. Kemarin saya sudah perintahkan bahwa ada 30 hingga 34 lokasi proyek pembangkit listrik yang mangkrak untuk dilanjutkan, ujarnya saat rapat terbatas kabinet mengenai percepatan program listrik 35 gigawatt di kantor Presiden pada Jakarta. Jokowi mencontohkan proyek pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang pembangunannya sudah berhenti sekitar 7-8 tahun yang lalu. Meski belum selesai, proyek ini sudah menghabiskan dana hingga 1,5 triliun. Nilai ini baru dari satu lokasi pembangkit. Bisa dibayangkan jumlahnya jika pembangkit yang mangkrak ini ada sekitar 34 lokasi. Kemudian proyek serupa di Gorontalo dengan kapasitas 2 kali 25 megawatt. Proyek ini sudah dibangun sejak 2007, tapi baru berjalan 47%. Pembangunannya sudah terhenti. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari 3 proyek pembangkit yang ada, hanya 2 yang masih berjalan. 1 proyek lagi terhenti, tidak dilanjutkan. Perlu sebuah keputusan mau dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa? Sekali lagi ini adalah uang negara, ujarnya. Jika dilanjutkan pun harus ada perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk memutuskan hal ini, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Dari pemeriksaan ini akan terlihat sudah berapa banyak uang negara yang dihabiskan untuk proyek tersebut dan hal apa yang menyebabkan pembangunannya berhenti. Terkait dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, Jokowi ingin agar investor swasta diberikan peran yang lebih, terutama yang berkaitan dengan kemanfaatan energi baru dan terbarukan. Mengingat potensi EBT di Indonesia belum optimal dan kapasitas listrik yang dihasilkan pun sangat besar, seperti geotermal, panas bumi, hidro dan mikrohidro harus diberikan prioritas, ujarnya. Selain itu, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini juga menekankan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang masih kurang pasokan listriknya.